Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Terjadi kebakaran Panti Werda di Manado, di mana belasan penghuninya dilaporkan telah meninggal dunia menjadi korban dari kebakaran ini. Di kompleks apa ini? Dan kita saksikan pemirsa, di tengah perayaan Natal, Panti Werda Damai di Manado mengalami musibah kebakaran pada Minggu malam. Belasan orang yang diduga merupakan penghuni menjadi korban. Para penghuni ini terjebak di dalam panti yang terbakar pada Senin dini hari. Warga bersama pemadam kebakaran pun berusaha untuk memadamkan kebakaran. Informasi awal yang terjadi adalah api ini berasal dari bagian belakang panti. Belasan orang yang diduga meninggal dalam peristiwa ini diduga adalah para penghuni yang merupakan lansia. Lokasi masuk dari lorong. Upaya evakuasi penghuni panti lainnya pun dari Panti Werda Damai ini pun berlangsung dramatis. Kita bisa saksikan di layar kaca Anda, di mana warga juga turut serta membantu evakuasi. Dugaan awal ada sekitar 16 orang penghuni yang menjadi korban meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran itu. Kapolresta Manado, Kombes Pol Irham Halid mengatakan pihaknya masih melakukan olah TKP untuk memastikan apa penyebab dari kebakaran. Sementara itu, Sekda Manado, Stephen Dandel, menuturkan bahwa dari laporan awal disebutkan ada sedikitnya 16 jenazah ditemukan di TKP. Jenazah kini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Manado untuk keperluan identifikasi. Sementara itu, lokasi panti asuhan ditutupi dengan pita kuning. Yo, 1, 2, 3 semua. Tim damkar datang sini kurang dari 5 unit ya, dengan ada kurang lebih 25 personel berusaha mengontrol kebakaran ini supaya tidak menyebar dan lain sebagainya. Api bisa dipadamkan sekitar pukul 9 lewat lah, 9.20-an saya pantau tadi. Walaupun dalam proses evakuasi masih ada juga api yang menyala gitu. Jadi itu kalau kejadian kebakarannya seperti itu. Sudah tahu Pak penyebab kebakarannya, sudah tahu? Sampai saat ini kita belum bisa memastikan segala sesuatunya. Cuma ada beberapa kesaksian terkait bahwa ada yang dari dapur yang bisa, tapi itu belum bisa kita pastikan sama sekali. Untuk korban yang ditemukan Pak, seperti apa Pak? Iya, jadi sekarang ini kantong jenazah yang bisa kami evakuasi dari lokasi ini ada 16. 16 Pak? Iya. Sama luka bakar berapa Pak? Ada 2 sekarang yang dirawat di RSUD Kota Manado dan 1 di Rumah Sakit Awaludin. Jadi total ada 3 luka bakar. Berarti yang korban yang terbakar ini langsung dibawa ke Bayangkara, itu apakah proses identifikasi lagi atau seperti apa? Iya, harus identifikasi karena bisa kami sampaikan di sini memang kondisi ini ada Pak Dewa dari DVI ya Pak, yang tadi sudah melihat langsung kondisi jenazah itu sudah sangat mengenaskan dan sebagian besar sudah tidak bisa kita kenali, sehingga ada proses tentunya yang cukup panjang untuk menentukan tubuh ini milik dari individu mana. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait dengan kebakaran Panti Werda di Manado, Sulawesi Utara, kami telah terhubung dengan jurnalis Metro TV di Manado, ada Amanda Komaling. Selamat pagi Amanda, kebakaran ini terjadi dini hari tadi. Sebenarnya seperti apa kronologi kejadian ini Amanda? Selamat pagi Febri, ya memang ini adalah berita duka yang cukup mengukul ya, karena di Kota Manado terjadi kebakaran yang warga Kota Manado sendiri dikejutkan dengan informasi ini karena di dalamnya ada puluhan lansia di dalamnya. Febri, sementara yang kami dapatkan informasi 16 korban lansia yang terjebak menjadi korban kebakaran di dalamnya, dan korban tersebut sampai saat ini masih dalam proses untuk diidentifikasi karena menurut keterangan dari Sekda Kota Manado Stephen Dandel, kondisi para jenazah cukup mengenaskan dan tidak bisa dikenali per individu, sehingga masih perlu untuk pada proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Karombasan Kota Manado. Sebenarnya kebakaran terjadi pada Minggu malam, tadi malam sekitar masih sore, dan bisa dilakukan pemadaman seutuhnya itu sekitar jam 9 malam Febri. Dan memang pada saat proses evakuasi
terjadi bukan hanya dari petugas saja yang ikut membantu untuk memadamkan api, tetapi warga sekitar. Karena menurut warga sekitar kobaran api terjadi begitu cepat sehingga memang pada saat proses pemadaman membutuhkan waktu yang tidak mudah ya, karena di dalam lokasi tersebut Panti Werda ini juga agak masuk ke dalam, tetapi masih berada di wilayah Kota Manado. Panti Werda Damai ini berlokasi di Kecamatan Paldua, Kota Manado, dan belum lama ini sering melakukan kegiatan ibadah-ibadah Natal yang dilakukan oleh para donatur-donatur atau organisasi-organisasi gereja. Oleh karena itu memang sangat mengejutkan sekali informasi kebakaran yang terjadi di Panti Werda. Febri. Ya Amanda, seberapa cepat kebakaran ini menyulut lokasi itu sehingga sampai ada 16 orang yang menjadi korban? Ya, memang kami belum mendapatkan informasi berapa lama proses kebakaran, namun beredar di sosial media bahwa terjadi itu sekitar jam 17 atau jam 18 waktu Indonesia Tengah. Namun ini masih perlu untuk kita konfirmasi kembali, dan api kalau menurut sumber yang kami dapatkan bisa dipadamkan itu sekitar jam 9 malam. Dan memang proses evakuasinya cukup dramatis karena yang akan dievakuasi atau yang akan ditolong itu adalah penghuni Panti Werda. Dan kita tahu sendiri bahwa para penghuni ini kan dari kebanyakan usianya sudah sangat lanjut, Febri, dan mereka membutuhkan waktu untuk bergerak. Nah, inilah yang kemudian menyulitkan para warga dan petugas untuk melakukan proses evakuasi karena mereka rata-rata sudah kelompok yang sangat rentan untuk dilakukan evakuasi secara cepat. Nah, inilah yang kemudian mengejutkan warga Kota Manado karena belum lama ini kami melihat atau mendapatkan informasi bahwa di Panti Werda ini banyak dikunjungi oleh organisasi-organisasi gereja, donatur-donatur yang melakukan ibadah atau kunjungan Natal pada saat menjelang dan pada saat Natal sendiri, Febri. Memang belum ada yang memberikan kepastian penyebab kebakaran ini karena apa. Karena masih simpang siur informasi yang kami dapatkan, apakah itu memang berasal dari arah belakang atau ada juga yang bilang berasal dari arah dapur. Nah, ini kita masih akan membutuhkan informasi selanjutnya dari petugas yang melakukan olah TKP nanti. Kita akan cari dan kita akan konfirmasi informasi-informasi yang beredar ini, Febri. Baik, Amanda Komaling, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Nanti kami akan update kembali informasi bersama dengan Anda. Selamat kembali bertugas. Dan kita akan kembali melanjutkan informasi pemirsa bersama dengan Kadin Damkar di Manado yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Pak Jimmy Rotinsulu. Selamat pagi, Pak. Ya, dengan Febrian. Pak Jimmy, bisa Anda ceritakan, ini kan ada 16 korban yang meninggal dunia. Apa kesulitan ketika proses evakuasi dilakukan sehingga sampai dengan ada 16 nyawa yang melayang? Oke, terima kasih, Pak. Rata-rata korban terkurung dalam api kebakaran karena sudah lanjut usia dan agak kebingungan untuk keluar dari tempat tersebut, sehingga ketika kami datang memang apinya sudah besar, sehingga dugaan kami mereka kalau bahasa Melayu terkurung atau tidak bisa keluar dari lokasi karena api dan asap, Pak, di dalam. Karena rata-rata lansia juga ada ketika evakuasi banyak yang di tempat tidur, apakah mereka sudah tertidur atau bagaimana dan sebagainya, mungkin seperti itu, Pak. Dugaan yang ada, tapi untuk dugaan sementara sebaiknya pihak kepolisian karena kami fokus selain penyelamatan pemadaman api, Pak. Baik, dari pantauan tim dari pemadam kebakaran di lokasi, dari mana asal api ini bermula? Sampai sekarang kami lagi mencari informasi apinya berasal dari mana. Lagi kita minta keterangan bersama pihak kepolisian dan pihak Babinsa setempat, Pak. Sampai pagi ini kami di lokasi untuk mencari penyebab api dan pihak kepolisian lagi menyelidiki api tersebut berasal dari mana, Pak.
sambil kita meminta informasi kepada warga, Pak. Karena ketika terjadi kebakaran, damkar tiba, api sudah membesar, Pak. Ya, tadi kami mendapatkan informasi dari jurnalis kami di lokasi bahwa kebakaran ini terjadi sekitar pukul 17 dan baru bisa dipadamkan sekitar pukul 21. Artinya ini cukup lama. Nah, apa kendala ketika proses pemadaman terjadi? Oke, tidak, Pak. Izin. Damkar menerima laporan jam 18.31, Pak. 5 menit respon time kami tiba di lokasi. Pemadaman sekitar jam 9 malam ya, Pak. Ini posisi malam bukan pagi. Jamnya jam 9.20-an sudah padam, Pak. Yang lain tinggal proses pendinginan. Yang lain sambil dilanjutkan evakuasi, Pak. Jadi persis seperti itu yang damkar terima laporan jam 9.31 terima laporan kebakaran, Pak. Kami ingin konfirmasi Pak Jimmy terkait dengan korban meninggal dunia ini totalnya sebenarnya ada berapa? 16 orang, Pak. 16 orang. Kini jenazah ke-16 orang itu ada di mana? Sekarang di Rumah Sakit Bayangkara. Baik, ada Polda di Rumah Sulut. Sakit Bayangkara. Iya, Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulut, Pak. Apakah pihak keluarga juga sudah mulai dihubungi ketika kebakaran terjadi, Pak Jimmy? Dari pihak panti telah menghubungi korban kebakaran yang ada, Pak. Setelah berkoordinasi dengan pihak kelurahan juga, telah berkoordinasi untuk menghubungi. Tapi dari pihak panti semenjak kebakaran dan evakuasi telah menghubungi keluarga dan keluarga korban sudah banyak yang berdatangan dari tadi malam, Pak. Baik, ketika proses evakuasi dilakukan, Pak Jimmy, ini siapa saja yang dilibatkan atau terlibat? Dari pihak Polri, pihak Damkar, pihak TNI, dan Dinsos Tegana, pihak-pihak terkait, Pak. Baik, Dan terutama pihak Damkar, Pak. Terima kasih. Untuk korban yang selamat, Pak Jimmy, ada informasi berapa total yang selamat? Yang saat ini yang selamat dari kebakaran ada 15 orang. Yang 12 orang saat ini lagi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Manado, Pak. Yang 14 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Manado, 1 dirujuk ke Prof. Kando, dan 1 di Rumah Sakit Alwi Manado, Pak. Baik, berarti ini seluruh korban selamat sudah dibawa ke rumah sakit yang berada di Manado. Ya, dari tadi malam sudah dibawa, Pak. Dari tadi malam karena mereka semuanya lansia, Pak. Lanjut usia, maksud dari Pak Sekda dan Pak Wali Kota dan Pak Wakil untuk memulihkan mental mereka dan juga pemeriksaan dari kesehatan mereka, Pak. Jadi dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah dulu, Pak. Korban yang selamat, ya. Baik Pak Jimmy Rotinsulu, Kadis Damkar Manado sudah bergabung bersama kami. Terima kasih atas konfirmasi dan juga informasi dari Anda. Kita akan kembali bersama dengan jurnalis Metro TV di lokasi, ada Amanda Komaling. Amanda, total jenazah ini kan ada 16 orang. Proses identifikasinya seperti apa? Memang saat ini kalau dari pantauan kami di lokasi kebakaran sendiri masih ada banyak anggota polisi ya, karena mereka masih mencari beberapa alat-alat bukti kalau menurut pantauan saya yang bisa memberikan memberikan petunjuk mengenai penyebab kebakaran yang terjadi di Panti Werda Pal 2 Kota Manado ini. Kalau sampai saat ini memang masih dalam proses identifikasi sehingga kami menunggu dari pihak Dokpol atau dari Polda Sulawesi Utara untuk memberikan keterangan secara resmi mengenai jenazah ke-16 jenazah yang saat ini sedang dalam proses identifikasi atau otopsi. Nanti kita akan menunggu hari ini, Febri, siapa saja yang menjadi korban karena menurut dari Sekda Kota Manado ke-16 jenazah ini per individunya sudah tidak bisa dikenali karena ke-16 ini kondisi jenazahnya, Febri, mohon maaf ini cukup mengenaskan. Sehingga kita membutuhkan waktu untuk mendengar informasi resmi dari pihak Polda Sulawesi Utara terkait proses identifikasi ini, Febri. Baik. Amanda, kemudian untuk 15 korban yang tadi dikatakan oleh Kadis Damkar Manado selamat, kini ke-15-nya ada di mana?
Kalau berdasarkan keterangan dari Sekda Kota Manado, mereka semua dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Utara. Di lokasi itu adalah lokasi yang sama, jenazah dibawa di lokasi untuk diidentifikasi. Jadi korban selamat juga berada di rumah sakit yang sama. Kami memang belum menerima informasi terkini pada pagi ini, apakah jumlah yang dirawat ini ada yang sudah rawat pulang atau mereka memang masih dirawat, seluruh korban yang dievakuasi itu dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Tapi kalau dari keterangan Sekda Kota Manado itu ada 3 korban ya yang sementara dirawat karena mengalami kondisi luka bakar di bagian tubuhnya. Kita belum mendapatkan informasi luka bakar itu berapa persen yang mengalami kebakaran di dalam kebakaran tubuhnya itu, Febri. Kita tunggu informasi selanjutnya nanti pada saat nanti dari Polda Sulawesi Utara akan menyampaikan dalam press release-nya. Febri. Baik. Ya, Amanda, sebenarnya untuk warga yang tinggal di panti ini mereka berasal dari mana? Apakah memang dari kota Manado atau seperti apa? Febri, memang beberapa waktu sebelum Natal, kira-kira 1 atau 2 hari, ada beberapa organisasi juga yang melakukan kegiatan ibadah pranatal di sana. Dan informasi yang kami dapatkan, para lansia ini bukan hanya berasal dari Kota Manado, tetapi ada juga di luar Kota Manado. Mungkin barangkali berada di dalam satu provinsi Sulawesi Utara, tapi bukan hanya warga Kota Manado saja. Dan yang para lansia yang dititipkan atau yang menjadi anggota di Panti Werda ini rata-rata adalah mereka ada keluarga yang menitipkan orang tuanya, tapi ada juga yang memang sudah tidak ada siapa-siapa, artinya tidak menikah, Febri. Dan di dalam di Panti Werda ini juga mereka berkomunitas bukan hanya di dalam Panti Werda, tetapi ada juga keluarga-keluarga yang datang mengunjungi mereka, sehingga memang di Panti Werda ini menjadi salah satu panti yang paling sering dikunjungi oleh para donatur dan organisasi keagamaan lainnya pada saat menjelang gereja ataupun pada hari raya Paskah, Febri. Sehingga ini memang menjadi informasi yang cukup mengejutkan masyarakat Kota Manado karena belum lama ini ada beberapa organisasi gereja yang mengadakan kebaktian pranatal di tempat ini, lalu kemudian mendapatkan informasi bahwa ada 16 lansia yang menjadi korban meninggal dunia. Febri. Ya, Amanda, apakah para keluarga korban ini juga sudah mulai berdatangan untuk menjemput korban baik yang selamat ataupun yang ingin mencari tahu terkait dengan korban meninggal dunia? Baik, Febri, memang setelah nanti dari lokasi kami akan mengecek kondisi di Rumah Sakit Bayangkara karena kami mendapatkan informasi bahwa dari pihak Panti Werda sudah menyampaikan informasi kebakaran ini kepada pihak keluarga korban yang menitipkan orang tua atau saudara mereka di Panti Werda Damai ini. Kami masih belum mendapatkan informasi terkini juga terkait keluarga yang mengaku ya ini adalah anggota keluarga kami, karena di dalam juga penyampaian dari pemerintah kota proses identifikasi masih tetap terus berjalan sehingga untuk korban yang meninggal dunia ini belum bisa dipastikan per individunya, Febri. Bagaimana dengan korban yang sebatang kara, Amanda? Untuk mengidentifikasinya nanti bagaimana yang akan dilakukan oleh tim di sana? Ya, itulah yang kemudian menjadi yang menjadi perbincangan ini. Sementara yang kami dapatkan informasi ada juga lansia yang dia tidak menikah, dia hanya dititipkan di sana oleh pihak keluarganya. Dan kami belum tahu apakah korban yang meninggal ini adalah bagian dari korban lansia yang dititipkan yang sebatang kara itu, Febri. Inilah yang nanti kami akan menunggu informasi dari Polda Sulawesi Utara terkait hasil identifikasi yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara. Febri. Baik, Amanda, terima kasih atas informasi Anda. Nanti kita akan update kembali terkait dengan kasus kebakaran ini di program-program Metro TV lainnya. Selamat kembali bertugas, Amanda.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.